Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Setelah beberapa hari nggak nongol, alhamdulillah hari ini sudah bisa produksi lagi cerita-cerita horor di Riam Biru ini. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir, sudah menyempatkan diri untuk datang ke channel ini. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Pak Mulyono. Pak Mulyono di Pacitan sana menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2002 lalu. Nah, di tahun 2002 tersebut, Pak Mul ini dia memang sudah bekerja, waktu itu masih muda gitu ya. Bekerja sebagai seorang sopir, sempat menjadi seorang sopir angkot, pernah jadi sopir truk juga, dan kali ini pengen merambah menjadi seorang sopir pribadi. Awalnya itu terbawa sama temannya. Ada temannya itu ngomong-ngomong, "Mul, mendingan jadi sopir pribadi aja gitu." Loh, emang kenapa? Sopir pribadi memang membosankan pekerjaannya, cuman satu bersih dan ya lebih enak lah katanya begitu ya. Oh masa sih? Iya mendingan, tapi yo siapa yang lagi nyari sopir gitu kata si Pak Mul. Nah udah kata temannya hanya sebatas itu, nggak nunjukin, nggak ngasih lowongan gitu ya, misalkan ini nih lagi nyari atau gimana gitu ya. Pak Mul tetap menjalani rutinitasnya sebagai seorang sopir sampai akhirnya pada suatu hari ini ada temannya lagi datang ke si Pak Mul tadi, namanya Herman. Nah Mas Herman ini datang cerita, "Mul, kamu lagi pengen nyari suasana baru ndak?" katanya. Suasana baru apa nih, dalam hal apa? Pak Mul sendiri udah lupa obrolan dengan teman sebelumnya karena udah lama gitu ya. Emang ada apa nih, kata si Pak Mul. Jadi gini Mul, aku kan sekarang kerja jadi seorang sopir pribadi katanya. Loh, nah di situ baru ingat lagi. Oh dulu sempat ada yang nyebut-nyebut sopir pribadi gitu kan. Iya kenapa, kata si Pak Mul. Aku nggak tahu, aku mau keluar, kamu mau gantiin ndak, kata si Mas Hermannya. Loh kenapa kamu keluar, kata si Pak Mul kan. Kenapa kamu keluar? Ya gimana ya, kamu kalau pekerjaan ndak enak ya jangan dilempar ke saya, kata si Pak Mul ya. Justru itu Mul, kata si Mas Herman, justru itu. Ini kerja di tempat ini namanya Pak Pras, majikanku itu namanya Pak Pras. Nah kerja di Pak Pras ini sumpah enak banget, kata si Mas Herman. Loh enaknya kenapa? Ya kalau masalah gaji jangan ditanya lah gitu ya, cukup, itu cukup, kata si Mas Herman. Dan fasilitasnya itu loh gitu, fasilitasnya itu apa gitu ya, udah tahu, justru itu dia. Makan selalu enak, terus pakaian juga aku dibeliin, kata si Mas Herman itu begitu. Lah terus masalahnya apa, kata si Mas Mul. Kenapa kamu nawarin pekerjaan itu, kenapa kamu mau keluar nyari pengganti? Gak tahu Mul, aku itu, kata si Mas Herman ya, aku itu merasa ndak enak justru. Aku itu cuma seorang sopir kok diperlakukan sebaik itu sama Pak Pras, kata si Mas Herman. Loh bukannya itu baik malah gitu kan, malah yang dicari orang kan bekerja yang seperti itu. Ketemu majikan yang baik banget, yang baik hati, yang gak galak, yang gak suka main potong gaji seenaknya gitu kan. Kata si Pak Mulnya, memang bener justru itu. Nah udah gini aja lah, aku gak mau pakai panjang-panjang, aku juga mau nyari. Kalau misalkan ini tak tawarin ke kamu dulu, kalau misal kamu mau, kamu gantiin. Soalnya bagaimana, aku tuh percaya sama kamu Mul, kata si Mas Herman. Percaya dalam hal apa? Ya kamu dari segi nyupirnya tuh halus, terus ya kamu orangnya juga nggak neko-neko, kata si Mas Herman. Kerja ya kerja aja gitu, dan aku percaya sama kamu. Makanya ini kamu orang pertama yang aku tawarin. Kalau misalkan kamu nolak, ya sudah nanti tak lempar ke orang lain, kata si itu ya. Aku minta, kata si Pak Mulnya, aku minta 3 hari deh buat berpikir, kata si itu. Waduh 3 hari ya, 3 hari kelamaan Mul. Ya sudah, berapa? 2 hari aja, kata si Mas Herman. 2 hari, ya wis lah 2 hari ya. Oke nanti tak tunggu kamu kabarin aku ya Mul ya. Dan akhirnya singkat cerita 2 hari kemudian Pak Mul pun sesuai dengan janji nyariin Mas Herman gitu. Dicariin kesana kemari nggak ketemu. Akhirnya ya karena dia tuh di tempat kerjanya sebagai sopir pribadi ya. Aku juga mikir,
Iya ya, Herman itu kan udah bukan sopir angkot lagi, tak cariin di jalanan ya nggak ketemu. Kalau sudahlah nanti aku ke rumahnya. Akhirnya sore itu, selepas maghrib, si Pak Mulyono datang ke rumahnya Mas Herman. Mas Herman itu udah di rumah dan, weh, Mul, gimana, kata si Mas Herman. Ya, membahas atau melanjutkan obrolan yang kemarin. Ya, aku sih ndak masalah, tapi kamu ikhlas, kamu ndak apa-apa, Man. Ya aku ndak apa-apa, orang aku udah nawarin gitu kan. Terus kamu habis ini kamu mau ngapain? Aku dapet tawaran baru, kata si Mas Herman. Kerja di mana? Aku kerja adalah di kantor, aku jadi karyawan kantor, kata si itu. Oh begitu. Menurut kamu lebih bagus yang mana? Aku ndak tahu, kata si Mas Herman. Tapi ya kamu cobain aja yang ini, yang tempatku kerja sama Pak Pras. Itu enak, kata si Mas Herman. Akhirnya sudah. Singkat cerita, si Pak Mul pun mengutarakan bahwa dia bersedia untuk menggantikan Mas Herman. Setelah dijadwalkan, Mas Herman pun sempat ngomong sama si Pak Pras gitu ya. Dan waktu itu memang Pak Pras sempat marah gitu ya. Kamu kok seperti itu, Man, gitu ya. Saya itu kurang apa, kata si Pak Pras. Saya itu udah baik-baikin kamu dari awal ya, Mas Hermannya. Oh iya Pak, saya mohon maaf Pak. Yes, pokoknya tapi saya tuh tanggung jawab Pak. Saya cariin penggantinya. Bukan masalah pengganti, kata si itu ya. Cuman ya itu tadi, saya tuh udah baik-baikin kamu supaya kamu betah di sini, supaya kamu kerja sama saya gitu ya. Tapi kamunya malah begitu. Ya tetap aja Mas Herman kan itu udah dengan keputusannya dan udah deal sama tempat kerja yang baru. Nah dari situ akhirnya Mas Herman tetap ini dan akhirnya membawa si Pak Mulyono untuk ketemu. Nah, ketemulah di sana. Setelah ketemu, akhirnya dikenalkan ke Pak Pras, ini teman saya, Mul, katanya. Dan Mul ini nanti yang akan menggantikan saya. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Nah, kondisinya Pak Pras itu udah mulai baikan dan diterimalah si Pak Mulyono setelah ngobrol-ngobrol, setelah interview, dan waktu itu ngomong Pak Prasnya, cuman ya gitu Mul. Saya itu pengen orang yang kerja sama saya itu betah, lumayan cukup lama. Nggak kayak Herman gitu, udah oh apa sih gitu ya, tak baik-baikin semuanya kayak gitu, nggak betah katanya begitu. Iya Pak, saya coba Pak, kata sih. Enggak, kamu nggak boleh coba. Lah terus bagaimana Pak? Ya kamu harus jalani gitu ya, kamu harus betah di saya. Saya tuh males gonta-ganti orang gitu ya. Saya tuh kalau misal udah sama satu teman, ya sudah, kata si Pak Pras. Ganti lagi tuh bikin pusing, kata si Pak Pras. Iya Pak, baik Pak. Akhirnya apa? Singkat cerita lagi, mulai bekerjalah si Pak Mulyono di tempatnya Pak Pras. Hari pertama bekerja, ini benar-benar di luar dugaan. Jadi waktu itu si Pak Mul suruh nganter ke kantornya gitu ya. Ada punya usaha sendiri si Pak Pras itu, diantar ke sana. Disuruh biasalah nunggu di kantor ya pekerjaan yang membosankan gitu. Tapi ya sudahlah, ya kenalan dengan orang-orang sesama driver, sesama sopir di sana, bahwa saya gantinya Herman, ya pada kenal semua di situ. Nah akhirnya apa? Makan siang diajaklah si Pak Mul. Mul, saya mau makan siang, kamu temenin ya, katanya. Oke siap Pak. Di mana Pak gitu ya? Oh saya mau makan siang di situ. Akhirnya apa? Dianterin ke tempat makan siang. Si Pak Mulnya diajak, Mul ayo ikut gitu. Kemana Pak? Ya ikut masuklah, temenin saya. Loh Pak, tapi sudah cepet, turun katanya kayak gitu. Diajak makan siang di sebuah restoran di sana. Ini yang diceritakan Herman gitu ya. Aku juga seumur-umur baru kerja jadi sopir, terus diajak makan tempat beginian gitu ya. Ini makanannya tuh kayak gimana gitu, restoran gitu ya. Dan akhirnya apa? Makan siang lah di situ dengan ya gugup, nggak nyaman. Dan makanannya sih enak, cuman pas nelen makanan itu gimana caranya supaya nggak bersuara, kata si Mas Herman itu tuh susah banget, saking enaknya, kata Mas Herman. Dan akhirnya apa? Sudah, makan siang pun selesai, habis itu Pak Mul ngajakin ke suatu tempat perbelanjaan di sana. Man, nanti si Pak Mul, si Pak Pras gitu ya. Mul, nanti kita pergi ke sana dulu. Oh, nggih Pak, siapa? Akhirnya diantar ke sana, lagi-lagi si Pak Mul itu disuruh turun. Mul, turun katanya. Oh iya Pak, ya mungkin Pak Pras mau belanja, terus
nanti disuruh bawain atau gimana begitu kan. Ya wis ikut aja lah di belakang, aku jadi asisten, daripada di mobil juga bosen, mendingan yang ngadem di sini di kayak mall atau apa gitu. Akhirnya sudah ke sana, ke tempat pakaian, dan di situ gak disangka lagi, Mul, kamu cari yang sesuai ukuran kamu. Maksudnya gimana Pak? Kamu cari, kamu ambil aja yang sesuai ukuran kamu, dan ya kamu cobain gitu ya. Mana yang suka, saya yang bayar, kata si Pak Pras gitu. Loh Pak, saya ndak enak Pak, saya baru kerja sehari ini Pak. Udah ndak apa-apa, nurut, kalau enggak hari ini tak pecat kamu, kata si Pak Hermannya, siapa si Pak Prasnya bilangnya begitu. Oh iya Pak, baik Pak, baik Pak. Ya sudah, daripada dipecat kan. Akhirnya dia pun milih baju ya tentu saja yang paling murah atau gimana gitu ya. Kata si Pak Pras, nyarinya jangan di situ, tuh di sana tuh yang ada mereknya katanya Bu. Akhirnya di sana. Waduh, aku ndak pernah punya baju-baju seperti ini, dan ini tuh bagus-bagus banget. Akhirnya sama si Pak Pras pun, udah ini nih kayaknya cocok nih. Pak, tapi itu mahal Pak. Udah ndak apa-apa gitu. Mahal tapi dipakainya tuh lama, awet, kata si Pak Pras. Iya Pak, sana kamu cobain ukurannya pas enggak? Kayaknya sih ini pas deh gitu. Akhirnya beneran dibeliin. Waktu itu milih cuma satu, cuman dibeliin dua, sama celananya juga. Setelah dibelikan, pulanglah mereka, nggak balik ke kantor, kali ini pulang ke rumah. Nah, saat pulang ke rumah, si Mas Mul atau Pak Mul tadi langsung disuruh pulang. Jadi waktu itu sekitar jam 2:30 atau jam 3 sore, itu udah Mul, kamu pulang dulu ke rumah sana, bawa bajunya, katanya begitu. Akhirnya udah, dibawalah pulang. Seneng banget di jalan gitu. Bener kata Herman gitu. Herman itu ngomong Pak Mul itu kayak gitu baik banget, dan ini sumpah, aduh, dapat majikan kayak gini, satu seneng, tapi kalau mau keluar nanti ya, kalau misal udah nggak cocok atau gimana, pasti ndak enak nih gitu. Udah, pikiran-pikiran itu pun makin muncul, makin ada rasa ndak enak, ada rasa gimana. Sudahlah, aku balasnya itu dengan bekerja semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Udah, hanya itu yang bisa dilakukan oleh Pak Mul. Akhirnya dikerjakanlah pekerjaan itu hari demi hari, begitu ya. Sering dibelikan baju. Mul, besok pakai baju yang baru yang dibelikan. Oke siap Pak, J Pak, semua diturutin gitu ya. Jadi setiap hari bajunya itu baru, tapi nggak setiap hari dibeliin juga. Misalkan punya stok 5 gitu yang baru, nah itu ganti. Yang dipakai itu bukan bajunya Pak Mul yang lama, tapi baju-baju barunya yang rapi. Pak Mul pun mikir, oh mungkin itu siapa Pak Pras mungkin males kali ya ngelihat baju saya yang udah lapuk-lapuk, udah lama kayak gitu, baju buat nyopir angkot atau apa, makanya ya sudahlah, pakai baju baru gitu, seneng lah itu. Nah, sampai pada suatu hari, jadi sekitar 4 bulan si Mas Mul atau Pak Mul bekerja di tempatnya Pak Pras. Pak Pras itu mengundang suatu sore waktu itu sebelum pulang. Ini ngomong, Mul, besok saya nggak ke kantor, jadi kamu nggak usah datang ke sini, kamu libur, katanya begitu. Loh, libur Pak? Iya, tapi saya ada keperluan malam harinya, kata si Pak Pras. Oh, ada keperluan Pak? Iya, dan kamu besok datangnya malam aja, mau pagi siang terserah kamu tidur gitu. Kalau bisa sih tidur yang cukup, soalnya malamnya bakalan begadang kan, kata si itu. Oh iya Pak, kita mau keluar kota Pak. Iya, kita mau keluar kota, kata si Pak Pras. Dan akhirnya sudah, oh iya Pak Pras itu pesan, kamu pakai baju yang paling bagus ya nanti malam, soalnya saya mau menghadiri acara, katanya begitu. Oh baik Pak, baik Pak. Nah sudah, pulanglah si Pak Mul tadi ke rumah. Malam harinya, Pak Mul itu kan belum menikah waktu itu ya, malam harinya datang ke tempatnya si Pak Mul tadi, Pak Pras gitu. Mohon maaf salah nama. Sekitar jam 7 malam. Nah, jam 7 di sana masih harus menunggu. Si Pak Pras pun akhirnya nyuruh Pak Mul disuruh masuk gitu kan. Ini yang paling bagus, Mul, katanya bajunya. Apanya Pak, baju kamu? Gitu. Iya Pak, ini yang baru yang dibelikan sama Bapak. Ganti ya, katanya begitu. Ganti Pak, gitu. Ya itu tuh di tempat saya itu ada. Akhirnya diantar sama asistennya, itu disuruh milih di sana tuh ada baju, dan ya bajunya tuh memang bener si Pak Pras sendiri itu pakai kayak semacam pakai jas begitu ya, rapi bajunya tuh. Loh ini mau kemana? Dan
si Pak Mul akhirnya disuruh ganti baju yang semacam itu. Nggak pernah yang namanya pakai jas, yang ada itu ya gerah dan sebagainya. Cuman wah, mukaku itu nggak pantas pakai beginian, pikirnya Pak Mul kacaan. Mau digimanain juga aku nggak pantas, terlalu dekil gitu ya, atau gimana kata si Pak Mul. Cuman hal itu terus dilakukan, terpaksa dilakukan sama si Pak Mul, dan ya sudah, berangkatlah mereka. Untuk sekali-kalinya, untuk pertama kalinya, Pak Mul itu nyetir tapi pakai jas, rapi. Ini sebenarnya kita mau kemana sih? Tanya sama Pak Mul kan. Sama Pak Pras. Pak Pras, Pak, ini kita mau kemana Pak? Udah turutin jalan aja. Nanti kita pokoknya ke arah selatan sana katanya begitu. Akhirnya udah, jalanlah diturutin ke selatan sampai sekitar 2 jam perjalanan. Begitu udah 2 jam, sampailah mereka di sebuah tempat yang ya udah pinggiran lah. Si Pak Mul sendiri tidak terlalu hafal daerah tersebut, ngikutin petunjuk dari Pak Pras doang. Dan mereka tuh pergi mereka pergi tuh bertiga sama istrinya Pak Pras juga ikut. Dah sampailah di sebuah daerah yang bener-bener sepi, dan makin ke sana itu kok jalanan bener-bener makin sepi, makin hampir nggak ada rumah di situ. Pak Mul pun bertanya-tanya dalam hati, ini sebenarnya mau kemana ya? Kita pakai baju rapi seperti ini, kok datangnya malah ke tempat kayak gini, bukannya ke daerah perkotaan atau apa, atau mungkin mau kondangan kali ya. Kondangan berangkat tadi sekitar jam 8, ini udah jam 10 malam. Masa iya kondangan jam 10 malam begini? Pak, masih jauh Pak. Pak Mulnya nanya gitu kan. Enda udah deket, kata si Pak Pras. Pak Pras juga duduk di depan waktu itu ya. Istrinya tuh di tengah. Itu cuman ya diem, banyakan diem, kayak ngeliatin gitu, nanti ngasih petunjuk. Mul belok kiri depan. Iya Pak, siap Pak, belok kiri, ngikutin petunjuk, dan tibalah mereka memang kayak di sebuah perkampungan yang memang rumahnya tuh sedikit banget. Dan disitulah si Pak Pras menginstruksikan untuk berhenti di sebuah gang. Jadi ada jalanan sempit, itu jalanan yang belum diaspal di sana, ada gang ya, dan ini agak sedikit nanjak ke atas dengan bebatuan yang kasar gitu ya. Dan si Pak Pras itu minta, Mul, kita naik ke atas sana. Baik Pak, ya udah ikutin aja, sempit-sempit kayak gitu bodo amat kalau misal papasan sama kendaraan lain, tapi kayaknya ndak mungkin gitu ya. Itu naik ke atas ke situ, terus ngikutin jalanan kecil, dan jalanan itu masih lanjut ke sana, cuman ada sebuah belokan. Di situ ada sebuah rumah tua, ukurannya lumayan cukup besar, warnanya itu gelap. Itu yang digambarkan oleh Pak Mul. Warnanya gelap, entah coklat mungkin ya, ukurannya lumayan cukup besar, terang di sana. Ada beberapa lampu, ada beberapa orang yang berdiri di sana, dan anehnya itu apa? Gak ada mobil lain. Itu satu-satunya mobil, dan masuklah si Pak Mul ke sana, mobilnya diparkir di situ. Kok gak ada mobil lain gitu? Apa salah Pak? Parkirnya bener di sini Pak. Iya bener parkirnya di sini. Tapi Pak Mul gak berani ngomong, kok mobil yang lain gak ada gitu ya. Cuman udah akhirnya berhenti kan, turunlah si Pak Pras sama istrinya. Pak Mul sendiri itu turun bantuin bukain pintu gitu ya. Nah saat udah turun, si Pak Mul sendiri itu pede banget, kayak ya udah aku di situ aja, paling nungguin di mobil. Ternyata enggak, sama Pak Pras, Mul ikut ke dalam. Pak, ikut ke dalam Pak katanya. Iya, kita ikut ke dalam. Nah, di sana Pak Mul itu udah nyium bau-bau yang aneh gitu. Baunya kayak bau kemenyan gitu ya. Ini acara apa sih sebenarnya? Ini diikuti beberapa, yaitu tadi orang-orang yang berdiri di sana itu memang pakaiannya tuh rapi-rapi semua. Gak semuanya pakai jas, tapi ada yang pakai batik, ada yang pakai kemeja biasa. Ada yang muda, ada yang tua, bahkan ada yang nenek-nenek, sama kakek-kakek pun ada di situ. Pak Mul pun, ini tempat apa? Akhirnya nanya kan, Pak Pras, nuwun sewu, ini acara apa ya? Oh, ini acara kumpul-kumpul biasa. Kamu mau tak kenalin? Kata si Pak Pras gitu. Loh Pak, saya mau dikenalin sama siapa Pak? Ya sudah, kamu ikut aja katanya.
Akhirnya ikutlah si Pak Mul tadi masuk ke dalam sana, bau wangi-wangian aneh itu yang wangi parfum campur wangi kemenyan. Ya sebenarnya sih nyaman, tapi baunya kok aneh gitu ya, agak sedikit mistis atau gimana pikirnya. Di situ begitu masuk banyak yang namanya hiasan-hiasan bunga. Ini mirip kayak acara pengantenan di gedung gitu ya, di gedung yang mewah, yang bagus. Nah, di dalamnya itu seperti itu, di luarnya tuh agak sedikit beda. Cuman begitu masuk ke dalam, wah, bagus banget kayak gini. Cuman dilihat-lihat nggak ada pelaminan, nggak ada apa gitu, bener-bener itu kayak orang-orang ngumpul doang. Dan begitu Pak Pras masuk ke sana, si Pak Mul itu dikalungi kayak tamu kehormatan gitu, dikasih kalung kembang. Pak Pras sendiri enggak, istrinya enggak, cuman Pak Mul yang dipakein. Langsung dibeginiin kan si Pak Mul, loh ini buat siapa? Si Pak Pras itu ngasih kode nunduk gitu, akhirnya nunduk, oh dipakein, udah dipersilahkan, semuanya itu sopan. Dan akhirnya masuk ke dalam sana. Di sana Pak Pras itu memperkenalkan Pak Mul dengan orang-orang yang ada di situ. Ini Mulyono, ini orang kesayangan saya, katanya begitu. Akhirnya dikenalkan semuanya, dan orang-orang itu anehnya tuh pada hormat. Dalam hati Pak Mul, aku kan cuman sopir, kok mereka kayak seolah-olah kita itu sepadan, seolah-olah kita setara gitu. Mereka tuh nebar senyum semuanya, terus kayak gitu diajak ya salaman pun aneh. Mereka kan orang-orang kaya, tapi kok mereka salamannya kita sama-sama nunduk begini gitu ya. Seolah-olah saya tuh punya power, seolah-olah saya tuh punya kekuatan. Saya bingung malam itu tuh bener-bener gak ngerti. Ini Pak Pras pasti nyeting aku tuh sebagai apa gitu. Dibilangnya orang kesayangan. Ya udahlah, gak apa-apa, tak nikmatin aja. Dikelilingin, bener-bener dikenalkan satu persatu, dan semuanya itu pada senyum. Pak Mul pun senang dan merasa untuk pertama kalinya juga merasa berada di posisi yang sangat penting di antara orang-orang yang mungkin orang-orang penting semua ini ya. Cuman aku nggak tahu mereka itu siapa. Yang jelas teman-temannya Pak Pras, mungkin urusan bisnis atau apa gitu ya. Setelah itu barulah tamu-tamu tersebut itu dipersilahkan duduk. Sesuatu yang aneh di sana, saat Pak Mul baru masuk, dia nggak melihat satu kursi pun, dan semua tamu itu berdiri. Tapi giliran ini dipersilakan duduk, kayak ada MC-nya yang ngomong gitu kan. Nah ini pada duduk semuanya. Nah di situ si Pak Pras, istrinya sama Pak Mul duduk paling depan. Duduk di sana, dan setelah itu Pak Pras itu ngomong, ya terima kasih semuanya sudah, kurang lebih gitu ya, kayak pidato. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini, dan malam ini adalah malam yang cukup spesial buat kita semua karena kita kedatangan satu orang, ya ini orang yang sangat saya sayangi, orangnya baik gitu ya. Namanya Mulyono gitu. Pada tepuk tangan semuanya. Pak Mul kan bingung. Pak Mul, mohon Mul berdiri, katanya begitu. Akhirnya si Pak Mul pun berdiri ngangguk-ngangguk begini. Nah ini Mulyono katanya. Udah diperkenalkan begitu, setelah itu Pak Mul pun duduk, dan si Pak Pras itu melanjutkan pidato yang memang nggak terlalu lama. Habis itu mereka itu makan-makan. Makanan yang aneh juga. Sebelumnya nggak ngelihat ada cateringan di sana, ada meja makan atau apa. Tiba-tiba loh kok makanan udah pada terhidang, dan orang-orang itu pada makan semua di sana. Pak Mul pun akhirnya apa? Ayo makan Mul, katanya. Ikut makan, dan saat mau makan banyak orang yang kayak menjabat tangannya lagi. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Kayak gitu. Pak Mul itu nggak ngerti ini apa sih selamat datang apa. Alis sudahlah makanlah, aku juga lapar. Makan dulu. Nah setelah selesai makan, tiba-tiba lampu itu mati. Gelap, bener-bener gelap. Gak ada suara apapun. Bener-bener hening senyap. Si Pak Mul kan cuma diem aja di tempat. Dia tuh masih posisinya terduduk, dan terdengar memang ada pergerakan, dan itu sepertinya Pak Pras sama istrinya karena duduknya itu sebelah-sebelahan, deket-deketan. Tapi yang aneh, gak ada suara apapun. Hening, senyap, gak ada suara riuh orang ngobrol layaknya. Karena di situ yang datang itu mungkin lebih dari 50 orang lah.
cuman kok nggak ada suara sama sekali. Nah, nggak lama lampu nyala, kayak lampu emergency gitu ya. Jadi nggak seterang tadi, cuman ya begitu nyala, lampunya itu warnanya kuning kemerah-merahan, itu ada di tengah di atas sana. Terlihatlah remang-remang banget. Nah, di situ orang-orang yang pada makan ini udah pada berhenti dan mereka tuh keluar ruangan semuanya. Si Pak Mul, Pak Pras sama istrinya masih duduk di situ. Ini orang-orang rombongan, gak ada satupun yang bersuara. Mereka tuh kayak berbaris keluar meninggalkan ruangan tersebut. Pak Mul ya gak berani ngapa-ngapain. Dia kan ngikut Pak Pras, nurut aja. Apa nanti kata Pak Pras keluar ya keluar, kalau enggak ya enggak. Akhirnya tetap berdiri di sana, dan setelah mereka pada keluar, Mul, saatnya kita pulang katanya. Baik Pak. Dan Pak Mul pun jalan di depan sana, nurutin ke situ. Nah, saat jalan keluar ruangan tadi, bener-bener aneh lagi, gak ada satu orang pun di situ. Gak tahu mereka tuh pulangnya naik apa, perginya kemana. Bener-bener gak ada jejaknya sama sekali. Pak Mul pun bingung, cuman dia fokus ke mobil yang satu-satunya terparkir di sana. Oh, itu adalah mobil, udahlah masuk aja ke sana, masuk. Akhirnya masuk, dan sudah si Pak Pras pun akhirnya masuk, istrinya masuk, perjalanan pulang. Pak Mul pun ngomong, Pak, nuwun sewu, saya ndak hafal jalan pulangnya Pak. Ya sudah, ndak apa-apa, yuk kita pulang. Nanti tak tunjukin jalannya. Baik Pak. Diparkirlah mundur mobil tersebut, dan saat mundur itu kan lewatin bangunan utama yang tadi. Nah, di situ orang-orang tadi tuh udah pada berdiri semuanya, pada melambai begini, pada dadah-dadah gitu ya. Si Pak Mul pun nengok deh, pada dadahnya mungkin ke Pak Pras atau siapa, tapi Pak Prasnya itu diem aja. Pak Mul pun muter mobilnya dan akhirnya keluar dari tempat tersebut. Pulanglah. Perjalanan malam itu, Pak Pras itu sempat ngomong itu di awal-awal, Mul, terima kasih ya kamu sudah nemenin kami malam ini. Semoga kamu nggak keberatan, kata si Pak Pras. Iya Pak, enggak apa-apa Pak. Cuman saya bingung Pak, tadi kok begitu ya Pak ya. Udah, itu nggak usah dibahas, kata Pak Pras. Oh ya sudah, nggak usah dibahas ya, artinya aku nggak mau nanya-nanya lagi. Akhirnya fokus nyetir. Pak Pras itu gak menunjukkan jalan apapun. Cuman Pak Mul itu kayak insting doang. Oh, Pak Pras itu diem aja. Mungkin begini kali ya, kalau aku salah belok baru Pak Pras ngomong. Dia itu belok sesukanya, bukan sesukanya, tapi ya memang rada-rada inget, kayaknya di sini tuh ke sini deh. Aku berangkat belok kiri, berarti pulangnya belok kanan gitu kan. Akhirnya kayak gitu, cuman begitu dong. Pak Pras nggak ngomong satu patah kata pun. Istrinya juga memang pendiam, nggak ada suara. Tiba-tiba mereka itu udah sampai di suatu jalanan yang si Pak Mul itu kenal. Ternyata udah sampai sini gitu ya. Wis lah, kalau dari sini tahu. Dan Pak Prasnya itu masih diem aja, masih duduk gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita, sampailah mereka di rumah. Begitu sampai di rumah, Pak Pras pun turun, lagi-lagi mengucapkan, Mul, terima kasih ya, gitu ya. Sekarang istirahat, besok kamu libur, katanya. Libur Pak? Iya, saya nggak ada keperluan keluar, saya juga mau istirahat, ini udah terlalu malam. Baik Pak. Akhirnya sudah, pulanglah si Pak Mul tadi ke rumah, dan alangkah kagetnya, Pak Mul itu pulang ke rumah, sampai rumah itu ternyata jam 4 pagi. Hah? Jam 4 pagi? Kok perasaan lama banget, kata si Pak Mul ya. Kok perasaan lama banget? Harusnya tuh enggak. Aku pikir tuh masih sekitar jam 2 deh gitu ya. Lama-lamanya tuh jam 2. Kok ini udah jam 4 pagi? Tapi udahlah, biarin aja. Pak Mul pun akhirnya memutuskan untuk tidur malam itu. Dan di tidurnya itu enggak ada mimpi, enggak ada apa. Cuman masih kepikiran. Kok aku itu ya, masih kepikiran hal-hal yang tadi gitu. Apa sih itu sebenarnya? Tapi udahlah. Pagi itu pun tertidur. Nah, sekitar karena kebiasaan bangun pagi ya, jam 4:30 tidur, jam 7 itu udah kebangun dan gak bisa tidur lagi. Akhirnya sudah beraktivitas di rumah seperti biasanya, baru sekitar jam 10, jam 11 udah ngantuk lagi, tidurlah si Pak Mulyono tadi. Nah, saat tidur disitulah dia bermimpi. Pak Mul bermimpi, dia berada di suatu tempat, rumah mirip seperti yang pernah didatanginya.
Cuman waktu itu kondisinya tuh siang hari dalam mimpi, bukan malam hari. Dia datang ke situ tanpa Pak Pras, tanpa istrinya. Bener-bener dia datang sendiri ke sana, tapi memakai baju biasa. Dan Pak Mul itu di situ bawa sapu lidi. Dan Pak Mul itu menyadari kayak, loh ternyata aku cuman seorang tukang sapu gitu. Pikirnya si Pak Mul di dalam mimpi tadi. Loh aku ternyata cuman tukang sapu, ya sudah, aku mau ngerjain tugasku. Dan akhirnya masuklah ke sana. Maksudnya itu apa? Namanya juga mimpi ya, kadang kan kacau gitu. Dia tuh mau nyapuin di dalam ruangan itu pakai sapu lidi. Nah, begitu masuk ke dalam, alangkah kagetnya Pak Mul itu melihat orang-orang yang ada di sana, yang ada di tempat tersebut itu bukan orang, melainkan mereka-mereka yang secara badan, leher ke bawah itu orang, tapi di atasnya itu beda-beda kepalanya. Itu kepala binatang semuanya. Macem-macem. Ada babi, ada celeng, ada kuda, tapi kebanyakan tuh binatang-binatang mamalia gitu ya, berkaki 4. Kayak gitu bentuknya itu seperti itu semuanya. Dan mereka tuh ya rambutnya itu panjang-panjang. Babi cuman rambutnya itu panjang. Mungkin kepala kambing atau apa, tapi rambutnya panjang juga, kayak nggak yang laki-laki, nggak yang perempuannya. Dan pakaian mereka itu masih mirip-mirip pakaian seperti yang tempat didatangi oleh si Mas Mulyono, cuman kondisi kepalanya seperti itu. Di situ kan si Mas Mul kaget lihat, astagfirullahaladzim, kok kayak gini, kok serem-serem banget. Ini apa sih? Wah, ini pasti rumahnya setan, Itu di dalam mimpinya kayak gitu. Dan Pak Mul akhirnya keluarlah dari tempat tersebut. Saat keluar, dia berbalik masih bawa sapu lidi, ketemu sama Pak Pras dan istrinya. Kayak dicegat begitu. Pak Pras itu ngomong, kamu mau kemana, Mul? Pak, aku takut Pak, di dalam itu setan semua. Nggak apa-apa. Mereka itu baik, kata si Pak Pras. Nggak apa-apa, ayo kita masuk. Nah, Pak Mul sendiri karena memang takut, dia pun nggak berani masuk gitu kan. Pak, saya nggak berani. Saya mau pulang Pak, saya mau ke mobil, saya mau nyetir lagi. Itu perasaan itu ngomong kayak gitu. Dan Pak Prasnya itu kayak megangin, masuk. Pak Mulnya ndak mau gitu kan, ndak mau tarik-tarikan begitu. Dan akhirnya mengigau lah si Pak Mul tadi. Dan begitu mengigau, kebangun dengan sendirinya kan. Kebangun itu udah, aku mimpi apaan ya, udah ngos-ngosan, udah keluar keringat. Dan ya karena siang hari, awalnya itu takut, cuman begitu nyadar, loh masih siang, itu rasa takut itu lumayan cukup hilang. Dan akhirnya keluarlah dari kamar. Saat keluar dari kamar, berpikir terus, apa ya sebenarnya, ini ya, aku harus cerita ke bapakku nih, akhirnya ceritalah ke bapaknya. Pak, iya kenapa? Pak, aku mau cerita Pak. Mau cerita apa? Katanya, Pak, ini masalah pekerjaanku Pak, begini. Diceritakan semuanya, kebaikannya Pak Pras, dibeliin apa aja, yang sebagian bapaknya itu juga tahu ya. Dan termasuk yang malam itu diajak pergi, aku ngalamin begini-begini. Dan tadi aku mimpi begitu Pak, kata si bapaknya. Udah, kamu keluar aja dari tempat itu. Loh Pak, kenapa Pak? Tapi saya nggak enak sama Pak Pras. Hal itu tuh disengaja katanya. Kamu itu memang sengaja digemukin, kata si bapak. Hah Pak, digemukin maksudnya gimana? Emang aku sapi Pak, katanya. Mirip katanya begitu. Sesuatu yang mau dikorbankan atau sesuatu yang mau ditubalkan itu ya digemukin dulu, dipercantik dulu biar terlihat enak. Mereka pun nanti makanin kamunya enak, kata si bapak. Pak, bapak ngomong apa sih Pak gitu? Beneran Mul. Udah tinggalin aja Mul. Masa sih yang kayak gitu aja kamu nggak tahu gitu? Duh, gimana ya Pak? Tapi ini beneran Pak. Cuman kerja di situ enak. Itu memang sengaja, kamu itu lagi digemukin. Terus aku harus keluar nih Pak. Iya, kamu harus keluar. Kalau bisa udah nggak usah izin aja. Tapi baiknya kamu masuk baik-baik, keluar pun baik-baik. Tapi dengan tekad ya, kamu ditawarin apapun, kamu nggak mau gitu. Kata si bapaknya begitu. Pak, bapak udah tahu seperti ini? Ya belum, kata si bapak. Kan kamu cerita kayak gitu dan bapak nangkepnya seperti itu. Masa kayak gitu aja kamu nggak tahu? Pak, aku nggak tahu Pak masalah begituan. Ya wis lah. Kamu tahu itu dari siapa? Ditanyakan. Aku tahu dari Herman Pak.
dari Herman. Herman yang mana? Herman yang itu, Pak. Udah kamu tanya aja ke dia. Kamu ngegantiin dia kan? Kamu tanya, kenapa dia nggak lanjutin itu katanya. Oh gitu ya Pak ya. Iya kamu coba tanya. Akhirnya hari itu juga pergilah si Pak Mul menuju ke tempatnya Herman. Ketemu untungnya siang itu Herman itu lagi di rumah. Man, aku mau keluar dari tempatnya Pak Pras. Loh kenapa? Kata si Herman. Man, kamu apa yang kamu tahu Man? Aku nggak tahu apa-apa Mul, beneran Mul. Aku cuman gimana ya Mul ya. Tempatnya Pak Pras itu enak cuman ya begitu. Aku bikin takut. Udah Man, kamu jujur aja. Aku mau ditumbalin kan Man katanya. Wah, mau ditumbalin gimana? Kata si Mas Hermannya begitu. Kata bapakku tuh begini-begini, aku tuh lagi digemukin, termasuk kamu dulu yang kerja di situ juga lagi digemukin supaya gemuk, enak dipandang, nanti dimakan sama mereka rame-rame, kata si itu. Kamu kepikiran kayak gitu ya? Kata si Hermannya. Iya, aku kepikiran kayak gitu. Aku juga Mul kepikiran kayak gitu. Man, kamu kalau kepikiran kayak gitu kenapa kamu nggak ngomong ke aku gitu kan? Wah parah kamu kejam mau ngorbanin temen. Bukan gitu Mul, sumpah Mul. Aku kepikiran kayak gitu cuman ya pikiranku yang lain, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Seperti itu kata sih. Bukannya aku mau jerumusin kamu atau gimana? Enggak sama sekali sumpah. Cuman ya itulah katanya begitu. Aku juga ada sesuatu yang ganjel tapi ya nggak tak omongin. Kalau misal tak omongin nanti kamunya nggak mau kata si Mas Hermannya. Udah Man, berarti ini begini ya. Dan terus kamu gimana Mul? Ya udah, aku mau stop aja, aku mau keluar aja, aku nggak mau ngelanjutin begini gitu. Aku lebih percaya apa yang dibilang sama bapakku daripada sama Pak Pras, katanya begitu. Oh ya sudah kalau kayak gitulah, syukurlah kata si Mas Herman. Kamu itu Man, nyebelin kata si itu. Udah kesel sih Pak Mul, tapi ya bagaimanapun juga Herman teman kan. Akhirnya apa? Semua yang pernah dikasih oleh Pak Pras, kalau masalah gaji itu diambil karena itu kan haknya si Pak Mul. Tapi untuk kayak baju, fasilitas-fasilitas yang sekiranya masih ada di sana itu dibungkus rapi sama Pak Mul dan dibawa ke rumahnya Pak Pras hari itu juga. Dan saat ke rumahnya Pak Pras itu ndak ada lagi keluar. Ya wis balik lagi kan. Esoknya ke situ lagi. Mau berangkat kerja nih, tapi apa? Pak Pras juga nggak ada di sana. Aduh, kemana ya? Sampai 6 hari lamanya, Pak Pras itu nggak pernah nongol. Si Pak Mul jadi mikir, apa sengaja Pak Pras itu menghindar dari aku ya, supaya aku tuh nggak bisa ngomong keluar-keluar begitu. Ya sudahlah, ini baju tak taruh di tempat satpam dan aku udah nggak mau kerja lagi di sini. Aku udah nggak mau berangkat lagi. Ngomong kan sama si satpam itu, Mas, aku minta tolong Mas sampaikan ke Pak Pras. Aku ini udah seminggu nggak ada kerjaan di sini. Pak Prasnya juga nggak ada dan sekaligus aku mau ngomong, aku mau pamitan katanya begitu. Loh, sampean pamitan nggak ngomong langsung sama Pak Prasnya? Ya Pak Prasnya nggak ada gitu kan? Iya juga ya. Ya wis nanti tak sampaikan. Soalnya Pak Pras itu pulang dan perginya itu nggak nentu. Kayaknya tahu kalau sampean mau datang Pak Pras itu pergi. Nah seperti itu. Akhirnya apa? Pak Mul pun memutuskan untuk tidak datang lagi ke tempat tersebut. Dan Pak Pras itu tidak pernah jemput atau datengin si Pak Mul. Cuman yaitu tadi saat tidur Pak Mul itu sering mimpi ketemu sama Pak Pras. Itu ngajakin Pras, ayo Pras Mul anterin saya ke sana, kata si Pak Prasnya begitu. Dan Pak Mulnya itu apa ndak mau lah Pak lah gitu kan. Saya kan udah nggak kerja sama Bapak. Ayo lah Mul anterin saya ke sana gitu kan. Nanti kita makan-makan di sana. Aduh Pak, saya ndak bisa Pak, kayak gitu. Sering banget mimpi ketemu Pak Pras dan Pak Pras itu mengajak ke suatu tempat, minta diantar ke suatu tempat. Tapi Pak Mulnya ya begitu, dia memang dari awal udah berusaha ngomong baik-baik sama Pak Pras, tapi Pak Pras itu ndak pernah bisa ditemui secara langsung. Akhirnya ya sudah kabur dan gaji yang terakhir itu memang enggak diambil sama si Pak Mul dan enggak dianterin juga sama Pak Pras. Ya sudah, akhirnya si Pak Mul pun bekerja di tempat lain begitu ya. Udah balik lagi nyopir hal-hal ya kayak angkot atau apapun itu, kadang diminta sama orang buat nyupirin. Pokoknya apapun itu bisa dikerjakan berhubungan dengan supir menyupir oleh Pak Mul tadi. Itu aja satu cerita dari Pak Mul yang dia yakini kalau
omongan bapaknya itu benar. Kalau Pak Mul itu lagi digemukin, lagi dicantikin supaya nanti kalau dijadikan tumbal itu rasanya lebih enak, katanya begitu. Itu yang diyakini oleh Pak Mul dan mengambil keputusan yang tepat untuk tidak melanjutkan bekerja di tempat tersebut. Itu aja, terima kasih banyak Pak Mulyono. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang kemarin sudah membeli bawang gorengnya Wiji juga tidak lupa terima kasih. Kawan-kawan yang sudah kasih support, sudah kasih dukungan di channel Rimbiana juga terima kasih. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.